Bagaimana jika saya katakan, di satu bukit Tuhan menghentikan tangan manusia, tetapi di bukit lain Tuhan tidak menghentikan tangannya sendiri? Beribu tahun yang lalu, di Bukit Moria, Abraham berdiri dengan pisau di tangannya, siap mengorbankan anaknya. Dan tepat sebelum semuanya terjadi, Tuhan menghentikannya. Seekor domba disediakan sebagai pengganti. Itu bukan akhir cerita, itu hanya bayangan. Karena beribu tahun kemudian, di Bukit Golgota, tidak ada tangan yang dihentikan, tidak ada pengganti yang datang. Yesus Kristus berjalan naik, memikul salibnya sendiri, dan kali ini Tuhan tidak menahan pengorbanan itu. Karena Yesus bukan hanya korban, Ia adalah penggenapan dari semua korban. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Selama ini, manusia hidup dalam siklus, jatuh, berkorban, jatuh lagi, berkorban lagi. Hukum hanya mengatur dari luar, tetapi tidak pernah benar-benar mengubah dari dalam. Namun ketika Yesus berkata, "Sudah selesai," segalanya berubah. Ia bukan hanya mengampuni dosa, Ia mengubah natur manusia. Dari perspektif psikologi dan neuroscience, manusia yang hidup dalam rasa bersalah dan takut akan terus mereaksi secara impulsif, cemas, defensif, bahkan merusak diri sendiri. Tetapi salib menghadirkan sesuatu yang radikal, kasih tanpa syarat. Dan ketika manusia merasa benar-benar dikasihi, otaknya berubah, emosinya dipulihkan, keputusannya menjadi lebih jernih. Inilah keselamatan yang sesungguhnya. Bukan hanya tentang hidup setelah mati, tetapi cara hidup yang baru sekarang. Dalam bisnis, itu menjadi integritas yang membuat usaha bertahan. Dalam pernikahan, itu menjadi kasih yang tidak mudah runtuh. Dalam hidup sehari-hari, itu menjadi sistem keamanan yang hidup di dalam dirinya, dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Karena Yesus tidak hanya menunjukkan jalan. Ia berkata, "Akulah jalan." Yohanes 14 ayat 6. Di Moria, seorang anak dilepaskan dari kematian. Tetapi di Golgota, sang anak tidak dilepaskan, supaya kamu dan saya dilepaskan selamanya. Dan sejak saat itu, jalan yang lurus itu bukan lagi sesuatu yang kita cari, tetapi pribadi yang mengundang kita untuk berjalan di dalamnya.